Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatur Rahman Fauzi sebagai pemateri, Imade Dinda Noviana sebagai pemateri, Zunita Ayu Lestari sebagai editor, dan yang terakhir Khairul Farkan sebagai presentator yang akan mempresentasikan beberapa materi, yaitu langkah-langkah, prinsip, organisasi, dan evaluasi kurikulum. Langkah-langkah: analisis dan diagnosis kebutuhan, perumusan materi, pengorganisasian materi, dan penggunaan alat evaluasi. Prinsip orientasi pada tujuan pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan. Prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksanaan kurikulum di lapangan. Menurut Ari Kunto 2005, menilai adalah sebuah proses pengambilan keputusan terhadap sesuatu yang ukuran baik buruk, sehingga dapat dikatakan bersifat kualitatif. Analisis dan diagnosis kebutuhan, yaitu kebutuhan siswa, tuntunan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah, kebijakan pendidikan. Kebutuhan siswa dapat dianalisis dari aspek-aspek perkembangan psikologis siswa. Tuntutan masyarakat dan dunia kerja dapat dianalisis dari berbagai kemajuan yang ada di masyarakat dan prediksi-prediksi kemajuan masyarakat di masa yang akan datang. Sedangkan harapan pemerintah dapat dianalisis dari kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan bidang pendidikan yang dikeluarkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut kemudian didiagnosis untuk disusun menjadi serangkaian kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan tujuan. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ada 3, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Hasil akhir kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu perumusan tujuan. Perumusan tujuan. Tujuan-tujuan dari kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Benjamin S. Bloom dalam Taxonomy of Educational Objectives membagi tujuan ini menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Pengorganisasian. Kurikulum disusun berdasarkan prosedur, memilih, menilai, menentukan jenis bidang studi. Proses penyusunan kurikulum ada 2, yaitu skop atau ruang lingkup. Materi suatu ilmu berkembang dan bertambah setiap waktu. Belum ada kriteria materi yang pasti. Yang kedua, sekuens atau urutan susunan bahan kurikulum. Tahap sekuens kronologis atau urutan kronologis. Sekuens kasual atau sebab akibat, sekuens struktural, sekuens logis dan psikologis, sekuens spiral. Pertimbangan. Cara kesulitan materi pelajaran atau isi kurikulum, apresiasi atau pengalaman masa yang lalu, kematangan dan perkembangan siswa, minat dan kebutuhan siswa. Penggunaan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi dimaksudkan untuk penelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. MC Neil 1977 mengungkapkan pada 2 hal yang perlu:
mendapatkan jawaban dari penilaian kurikulum, yaitu apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Dan yang kedua, apakah kurikulum yang telah dikembangkan itu dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Scriven dalam Nurgiantoro 1988 mengupakan bahwa penilaian itu terdiri atas 3 komponen, yaitu pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan perbuatan keputusan. Aspek kesinambungan diperlukan pada tingkat sekolah yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada tingkat sekolah yang ada di bawahnya. Materi yang sudah diajarkan atau diberikan kepada sekolah tingkat yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya. Prinsip integritas. Integritas yang dimaksud di sini adalah keterpaduan, artinya pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Evaluasi. Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Secara umum, evaluasi atau penilaian adalah sebuah proses sistematis pengumpulan informasi, baik berupa angka ataupun deskripsi verbal, analisis dan interpretasi informasi untuk memberikan keputusan terhadap kualitas hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat dan dapat menambah ilmu buat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.